Pemkot segera menyisir masyarakat Kota Cilegon yang belum punya BPJS untuk segera didaftarkan. Nah, ini yang harus kita dorong agar alokasi BPJS itu benar-benar bisa diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Oh, maksudnya KTP itu harus terdaftar ya? Kalau enggak, tetap aja nggak bisa, KTP-nya nggak berlaku ya. Gaspol, ngebahas politik. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Teman-teman, saya sudah bersama seorang wanita, cantik, politisi, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Ibu Uyun. Apa kabar, Bu? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih sudah mau datang. Sama-sama. Di sela-sela kesibukannya masih mau menyempatkan hadir di Banten Raya. Harus dong. Mau paripurna lagi ya, Bu ya? Iya, Siap-siap. Ngomong-ngomong paripurna, DPRD habis menetapkan APBD 2023 ya, Bu ya? Iya, menjelang akhir November kami sudah penetapan Perda APBD 2023. Mantap, Bu. Di APBD 2023 program apa, Bu, yang dikawal oleh DPRD yang membawa dampak buat masyarakat? Ya. Yang pertama pasti bicaranya tetap ya pendidikan nomor satu ya. Pendidikan kan harus memang minimal 20% gitu kan. Terus ada kesehatan. Nah, kesehatan ini menariknya karena sekarang sudah ada UHC. Jadi ini juga memberikan ruang yang besar dari pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Cilegon. Memang di 2023 ada penambahan anggaran untuk sektor kesehatan, dan ini untuk mengcover UHC yang sudah mulai diterapkan di Kota Cilegon karena memang capaian dari jaminan kesehatan BPJS yang sudah berlaku di masyarakatnya sudah di atas 95%. Kemarin 96% lebih ya. Mau nggak mau itu menjadi sebuah ruang bagi pemerintah kota untuk bisa menerapkan UHC, dan itu berjalan mulai tahun anggaran di 2023 gitu. Berapa alokasi yang dianggarkan, Bu? Tambahan untuk UHC-nya adalah 10 miliar kemarin. Lumayan besar juga. Iya, karena memang tugas pemerintah untuk bisa mengcover jaminan kesehatan masyarakat Kota Cilegon. Itu baik yang terdaftar sebagai peserta BPJS maupun tidak? Yang belum terdaftar, segera ini harus didaftarkan. Makanya dalam beberapa bulan ini dikejar pastinya sama Pemkot untuk bisa mendaftarkan semua masyarakat Kota Cilegon yang memang terkategori kepada masyarakat yang perlu dibantu gitu kan. Kalau dulu kan harus masuk di TKS ya. Sekarang dengan program UHC ini maka Pemkot segera menyisir masyarakat Kota Cilegon yang belum punya BPJS untuk segera didaftarkan, dan beberapa waktu yang lalu memang sudah ada banyak masyarakat yang mengkonfirmasi kalau mereka sudah diberikan fasilitas BPJS. Nah, ini yang harus kita dorong agar alokasi BPJS itu benar-benar bisa diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi kalau nanti pas berobat mereka cukup dengan KTP gitu kan. Tapi memang dia terdaftar sebagai BPJS gitu. Harus peserta BPJS. Maksudnya KTP itu harus terdaftar ya? Kalau enggak, tetap aja nggak bisa, KTP-nya nggak berlaku ya, Bu? Kalau belum terdaftar di BPJS ya berarti harus ada alokasi lain untuk menyelesaikannya. Makanya dari sekarang harus segera diselesaikan masyarakat yang belum terdaftar agar segera terdaftar menjadi peserta BPJS. Ini di cover semua atau hanya untuk masyarakat miskin? Pasti yang pertama adalah masyarakat yang tidak mampu dulu. Tadi kan saya sampaikan ya, di TKS itu, kalau di TKS kan sudah masuk ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau yang sudah masuk di TKS otomatis mereka berhak atas jaminan BPJS yang memang sudah dialokasi gitu kan. Kemudian kalau misalkan belum, mereka yang memang terkategori kurang mampu, nah ini yang harus segera di-cover oleh pemerintah daerah melalui alokasi tambahan anggaran yang memang sudah disetujui bersama dengan DPRD gitu. Jadi selain mengcover BPJS masyarakat Kota Cilegon, saya dengar juga Pemkot Cilegon bangun rumah sakit ya. Ada rencana membangun rumah sakit berapa lantai gitu ya? 5 lantai. Iya. Itu masuk nggak di 2023, Bu? Alokasinya? Salah satu yang disetujui gitu kan, itu untuk meningkatkan RSUD Cilegon, RSUD sehingga kapasitasnya bisa lebih banyak lagi, kemudian juga secara pelayanan bisa lebih lengkap lagi supaya
menjadi rumah sakit yang katakanlah ketika masyarakat Cilegon itu berobat ke situ, maka semua fasilitas, semua kebutuhan terkait dengan penanganan masyarakat yang sakit dan perlu penanganan segera gitu, RSUD Cilegon sudah bisa memberikan fasilitas pelayanan itu. Gitu. Berarti masuk ya, udah alokasinya pembangunan 5 lantai? Ada alokasinya untuk pembangunan RSUD Kota Cilegon. Termasuk alat kesehatannya atau nanti menyusul? Pastinya nanti kan RSUD diminta untuk membuat RAB-nya ya, maksudnya kebutuhannya seperti apa. Dari anggaran yang ada itu mereka mengalokasikan kemana saja, apakah tidak hanya untuk fisik, pastinya juga untuk sarana prasarana juga ya, menunjang terkait dengan kegiatan medis, pelayanan medis di RSUD Kota Cilegon gitu. Iya, apalagi RSUD Cilegon ini lokasinya di Panggungurawi berbatasan dengan kabupaten ya. Iya, Kabupaten Serang. Kadang-kadang melayani masyarakat tidak hanya orang Cilegon. Iya. Dari warga Bojonegara pun kadang berobatnya di situ gitu. Iya. Tapi ini menjadikan pendapatan juga kan, Bu? Karena RSUD kan udah BLUD ya kan? Badan Layanan Usaha Daerah gitu. Ini menjadi retribusi kan, pendapatan buat daerah. Iya, retribusi itu kalau misalkan mereka pasien umum yang tidak ber-KTP Kota Cilegon, baru dia kena retribusi pelayanan kesehatan. Iya, makanya yang warga Bojonegara ke situ dia masuk kan ke pendapatan. Kecuali yang tadi warga Kota Cilegon, kita layaninya secara program melalui tadi BPJS ya. Iya. Gitu. Setiap tahun ada pendapatan keuntungan dari RSUD Panggungurawi ini. Pastinya kita di Komisi 2 DPRD Kota Cilegon terus ngedorong ya, pimpinan tuh ngedorong, memberikan dukungan, support yang maksimal kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 untuk terus bersama-sama sebagai mitra kerja dari RSUD Kota Cilegon. Karena bagaimanapun juga kan ini menyangkut terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, menyentuh langsung kepada masyarakat. Maka kalau sudah menjadi BLUD, ada memang profesionalisme di dalamnya. RSUD juga memang tidak hanya kemudian menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, tapi juga ada faktor-faktor yang kemudian juga bisa diperhatikan terkait dengan BLUD tadi. Kalau sudah menjadi BLUD kan artinya mereka profesional, menjalankan usahanya secara maksimal. Bukan berarti tidak atau menghilangkan kesan sosialnya, tapi juga ada sisi-sisi yang kemudian harus dijalankan sesuai dengan prinsip dari aktivitas usaha, salah satunya di RSUD Kota Cilegon itu. Gitu. Harus adalah upaya-upaya untuk mengarah kepada jika bicara terkait dengan tadi ya, ada melayani pasien dari luar Kota Cilegon, yang pasien umum, pastinya itu kan menjadi retribusi. Nah, retribusi inilah yang jadi pendapatan buat RSUD Kota Cilegon. Namanya BLUD harus dituntut untuk pendapatan, biasanya sih seperti itu. Iya, ada pendapatan ya. Jadi tidak hanya melayani masyarakat melalui BPJS gitu. Oke Bu, kalau program lain apa Bu selain kesehatan tadi? Infrastruktur juga masih tetap menjadi perhatian. Jalan-jalan yang rusak kemarin ya, masyarakat kan luar biasa ya, nyampaikan infonya, terus minta diperhatikan. Memang kan kita nggak bisa menutup mata kalau terkait infrastruktur ya, jadi kebutuhan masyarakat. Ini juga tetap menjadi perhatian pemerintah untuk bisa disediakan gitu ya. Akses-akses jalan yang kemudian bisa dipermudah gitu ya. Fasilitas jalan yang bisa lebih baik lagi, itu juga kemarin menjadi perhatian agar kegiatan masyarakat juga bisa berjalan dengan baik gitu. Ini infrastruktur ke jalan lingkungan sama ke jalan kota mungkin? Iya, jalan lingkungan diperhatikan, jalan kota juga diperhatikan. Memang ada sisi yang saling berkolaborasi antara Dinas PU dengan Perkim ya, karena kan kalau jalan lingkungan biasanya di Perkim ya. Kalau untuk berkaitan jalan kota dengan Dinas PU gitu. Nah, dua dinas ini yang sama kita gitu di DPRD juga didorong supaya bisa lebih merambah banyak akses jalan yang bisa difasilitasi. Masih banyak gak sih Bu jalan kota yang tingkat kerusakannya cukup parah gitu, rusak berat gitu, atau rusak ringan gitu yang perlu diperbaiki? Kemarin kan dari hasil hearing ya, rapat antara Komisi 4 dengan dinas terkait, memang salah satunya itu menginventarisir yang pertama terkait dengan progres pekerjaan perbaikan jalan yang saat ini sedang berlangsung. Jadi, seperti apa perkembangannya, kemudian juga
targetnya sampai dengan akhir tahun selesai atau tidak, dan beberapa yang sedang dikerjakan sekarang insya Allah ditargetkan selesai di akhir tahun. Kemudian yang kedua, jalan-jalan yang mengalami kerusakan itu minta juga segera diperbaiki. Makanya salah satu yang disampaikan PU adalah mereka ingin menuntaskan perbaikan jalan di Kota Cilegon yang memang butuh perhatian. Sehingga ini juga yang membuat Dinas PU pun menyampaikan dan memohon dukungannya kepada DPRD agar bisa dibantu terkait dengan alokasi penganggarannya gitu kan ya. Kita melihat sejauh mana perencanaan yang dibuat oleh PU itu bisa maksimal, dan yang paling penting adalah jalan-jalan itu bisa kembali menjadi infrastruktur yang bagus, yang layak digunakan oleh masyarakat, jadi masyarakat bisa beraktivitas lancar, terus juga akses ke daerah atau ke tempat lingkungan lain juga bisa mudah, dan mereka juga bisa mendapatkan banyak kemudahan dari perbaikan jalan-jalan itu. JLS, Bu? JLS dalam perbaikan ya, sedang proses pekerjaan. Ya mudah-mudahan akhir tahun ini juga bisa beres ya. Iya. Dan memang salah satu yang harus kita pikirkan bersama, JLS itu kan hampir sebagian industri melewati jalan tersebut ya. Iya. Mau nggak mau memang harus melibatkan industri juga untuk perawatannya. Iya, betul. CSR mereka juga harus dihadirkan. Sepakat. Karena kan pengguna jalan lingkar selatan itu hampir sebagian besar industri juga, gitu betul. kan. Untuk memudahkan aktivitas kegiatan usaha mereka, maka kita juga harus mendorong, meminta agar industri dilibatkan secara aktif dalam proses perawatan JLS itu sendiri. Ya, kalau ngandelin APBD mungkin kan terlalu besar. Ya, terlalu besar, dan APBD kan dibagi juga untuk program yang lain gitu. Iya. Jadi mungkin sekian persennya dari APBD, sekian persennya dari perhatian industri gitu ya. Memang harus melibatkan industri. Respon industri bagaimana? Ada nggak dia nawaitunya, niatnya mau ngebantu Pemkot Cilegon? Dari beberapa informasi yang kita himpun ya selama ini ya, industri juga sebenarnya respon ya, cuma memang harus terus diingatkan. Bagaimanapun juga kan harus ada, ibaratnya itu kan duduk bersama, kemudian juga masing-masing diberikan kuota untuk berkontribusi gitu kan. Jadi masing-masing industri juga nanti bisa melihat sejauh mana, seberapa besar mereka harus berkontribusi untuk bisa ikut memperbaiki jalan itu. Gitu. Iya. Harus kayak gitu. Kalau nggak diingetin emang susah juga ya. Harus intens memang diingatkan gitu. Karena kan memang tadi kita bicaranya jalan itu kan infrastruktur yang memudahkan aktivitas masyarakat. Betul. Terutama industri. Iya, ini industri lewat sini semua. Iya, Ciwandan, Citangkir. Maka industri yang harus kita dorong juga menjadi bagian yang berperan aktif di perbaikan jalan itu. Nah, Pemkot dan DPRD pernah udah manggil belum sih untuk duduk bareng bahas itu? Berapa waktu yang lalu Pemkot sudah melakukan itu melalui dinas terkait. Dipanggil manajemennya. Iya, perwakilan industri diundang duduk bareng untuk bisa bersama-sama berkontribusi di perbaikan jalan gitu ya. Memang tadi harus ada upaya yang rutin untuk menyampaikan, ngingetin gitu kan kepada industri ini polanya seperti apa, terus juga mekanismenya bagaimana gitu kan. Terus masing-masing juga diberikan alokasi seberapa besar gitu kan, supaya mereka juga bisa menyiapkan dana CSR-nya itu untuk kebutuhan perbaikan dan perawatan jalan. Iya. Misalkan nih industrinya besar, pendapatannya besar, nyumbangnya besar juga dong. Harusnya proporsional ya. Iya. Yang industrinya misalkan padat karya yang biasa-biasa aja gitu. Pendapatannya ya sedang lah, berarti nyumbangnya sedang gitu. Iya. Karena kan CSR itu kalau nggak salah sekian persen dari pendapatan. Kalau nggak salah seperti itu. Iya, betul memang. Ini juga sebenarnya jadi bahasan yang kalau sekiranya intens dijadikan tema gitu ya, untuk bisa mengajak, melibatkan industri untuk di perawatan jalan, kami sih yakin dan optimis itu bisa terrealisasi. Ya, saya sebagai masyarakat agak greget sih emang lewat JLS itu. Aduh, miris gitu ya. Padahal ini jalan ini akses yang sangat penting, strategis. Ya. Lewat industri. Ya. Kemudian lewat jalur wisata. Sini kan semua orang dari Bogor, dari Jakarta yang mau wisata ke Anyar pasti lewatnya sini. Betul. Nggak ada jalan lain rasanya. Mungkin lewat Ciwandan juga sekarang udah sebagian kecil. Iya. Kebanyakannya keluar tol langsung masuk JLS. Iya. Cuman kondisinya memprihatinkan. Iya.
banyak yang patah, bahkan ya ibu mungkin baca berita ada yang sampai kecelakaan dan meninggal dunia. Ini memprihatinkan menurut saya. Ini menjadi PR utama menurut saya sih buat pemerintah Kota Cilegon, Pak Heldi. Tinggal upayanya wali kota dan wakil wali kota, misalkan APBD nggak cukup, ya tadi tuh CSR atau minta bantuan pemerintah provinsi melalui bantuan provinsi. Bisa dialokasikan buat situ kan? Bisa diusulkan. Jadi bantuan provinsi, bantuan pusat juga bisa kan? Bisa dijemput gitu kan. Nah, ini yang perlu diskusi dan komunikasi yang bisa kita bangun dua arah itu ya, biar semua kesempatan potensi untuk menghadirkan anggaran itu untuk Cilegon juga bisa kita maksimalin gitu. Kalau 2022 APBD bantuan provinsinya kan kemarin 10 miliar. Nah, 2023 nih saya belum dapat info nih. Cilegon dapat berapa? Belum ya, Bu ya? Nunggu nanti evaluasi Mendagri ya? Gubernur. Oh, gubernur ya. Kita sedang lagi evaluasi gubernur kan. Sebelum akhir tahun biasanya sudah selesai. Nah, baru gitu nanti kita bisa dapat info berapa nilai. Bisa nggak tuh agak yang sebagian besarnya buat ke situ, Bu? Harusnya bisa kan ya, Bu ya? Bantuan provinsi. Atau untuk apa tuh? Tergantung di perencanaan sebelumnya. Kita mengalokasikannya akan kemana? Nah, Pemkot ngalokasinya buat apa? Nanti kita harus cek. Karena sebelum akhir tahun setelah revisi atau evaluasi gubernur, kita akan bahas finalisasi bersama dengan Badan Anggaran DPRD. Nah, di situ kita akan cek semuanya. Gitu. Iya, benar. Kalau ada alokasi dari bantuan keuangan provinsi, dialokasikannya kemana gitu. Iya. Itu. Jangan semua ke sana, bisa nggak ke JLS? Biar selesai gitu. Biar kalau kita mau ke Anyer kan lulus ya. Jalannya bagus. Jalannya bagus, kemudian PJU-nya juga. Oh iya, PJU-nya bidangnya. Jadi saya juga mendengar di cerita. Gimana? Sekalian aspirasi masyarakat. Betul. Saya mewakili deh, sekaligus host, sekaligus mewakili masyarakat. Saya udah 2 kali podcast, usulannya sama. Ini yang kedua. Oh gitu. PJU-nya mau dibanyakin, terutama di JLS gitu. Iya. Ini jadi masukan buat kita juga, Kang. Nanti kita sampaikan kalau sepanjang JLS juga perlu tambahan PJU atau bisa jadi mungkin yang sudah ada bisa dilakukan perawatan ya. Jadi supaya bisa terang terus. Karena kan ada uang masyarakat yang mengalir untuk PJU kan ketika dia bayar listrik gitu ya. Ada sekian persennya itu untuk penerangan jalan umum. Nah, harusnya masyarakat mendapatkan haknya itu. Sepakat kan? Sepakat ya. Karena itu menjadi tema yang dulu waktu saya di zaman Komisi 3 sering banget dibahas itu gitu. Benar. Mengembalikan hak masyarakat melalui penerangan jalan dari pembayaran pajak masyarakat melalui penerangan juga. Kalau JLU, Bu? JLU sebenarnya juga kemarin sudah dianggarkan ya dari 2022. Pembebasannya ya? Cuma memang kan belum terserap gitu. Memang dalam perjalanan informasi yang kami dapetin itu adalah masyarakat itu ada banyak yang masih belum setuju atau misalkan belum menerima dengan angka yang ada. Akhirnya memang Pemkot akan melakukan cara untuk bisa tetap pembayaran itu bisa dilakukan gitu ya. Dan infonya dananya akan dititipkan kepada kalau nggak salah kepada pengadilan kalau nggak salah ya. Supaya masyarakat juga kan tetap bisa, kalaupun misalkan ada yang setuju langsung dibayarkan gitu kan. Kalau yang tidak setuju berarti dia harus berpikir ulang gitu, karena sebagian besar masyarakatnya sudah setuju gitu. Karena kalau misalkan mengendap lagi tidak terrealisasi juga itu cukup merepotkan buat Pemkot Cilegon. Nah, kemarin diambil keputusan seperti itu. Iya, bisa itu melalui pengadilan. Diskusi nanti. 2023 itu kemungkinan akan seperti itu. Karena 2022 kemarin tidak terserap. Nah, 2023 dianggarkan kembali. Karena harus selesai pembebasan lahannya. Gitu kan. Ada, kalau nggak salah saya dengar berapa? Ada 20 bidang yang belum? Atau lebih? Sekitar segitu. Ya, jadi memang perlu komunikasi yang intens ya. Tapi juga pemerintah harus segera mengambil keputusan supaya program pembangunannya bisa berjalan gitu. Jadi fisik belum bisa dibangun karena pembebasannya belum selesai semua. Betul. Kalau 2022 kemarin selesai. 2023 bisa kita bangun gitu. Harusnya sih ya udah bangun ya, peletakan batu pertama lah wali kota dan Pak Wakil ya. Aduh, sayang banget sih. Padahal itu ngebuka akses jalan baru.
kan salah satu dasar dibukanya JLU itu kan karena untuk mendongkrak sektor pertumbuhan ekonomi juga ya. Industri kan cukup banyak di daerah Citangkil Ciwandan, sehingga salah satu sektor yang harus dibuka aksesnya adalah membangun JLU itu agar industri juga yang dari daerah Pulau Merak gitu kan bisa menggunakan akses jalan seperti itu dan bisa lebih ibaratnya itu sektor ekonomi bisa tumbuh dari hal-hal yang lain. Gitu. Sepertinya nih Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota lagi konsen ke infrastruktur ya kayaknya ya di 2023 ya. Bangun gedung rumah sakit, JLU, jalan lingkungan, JLS. Banyak juga kayaknya program infrastrukturnya. Kalau bicara jalan lingkungan memang kan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan, ya. iya. Biasanya banyak juga sih usulan-usulan yang langsung disampaikan masyarakat ke DPRD juga. Lewat reses. Kalau kita turun tuh kan mereka juga suka nyampein gitu kan, Bu jalannya rusak, jalannya hancur. Minta diperbaiki dan lain sebagainya. Bahkan ada yang belum ada akses jalannya, misalkan belum lanjut gitu kan, terputus gitu. Minta dilanjutkan supaya juga akses di lingkungannya juga bisa lebih rapi, terus juga lebih lancar gitu kan. Dan yang pasti kalau misalkan musim hujan nggak banyak terganggu gitu. Iya. Yang kayak gitu-gitu sering kita terima masukan ya. Kalau misalkan tadi terkait dengan JLS juga memang mau nggak mau karena jadi akses lingkar selatan, connect menjadi penghubung antara Cilegon dengan daerah Anyer gitu kan, ataupun katakanlah dari Cilegon menuju kawasan industri gitu kan. Itu juga memang harus dapat perhatian. Tapi tadi sebaiknya kita maksimalkan dana-dana dari eksternal tadi, dari CSR, bantuan keuangan. Kalau JLS mah ya harus dari CSR gitu. Kalau JLU kan karena memang belum ada jalannya. Sedang disiapin. Iya, sedang disiapin. Nanti yang ngebantu industri wilayah Grogol, Pulau Merak yang lewat situ juga kan pasti ring mereka. Iya, ring satunya di sana. Karena akses nanti dia ke tol sini ya Cilegon Barat ya kan lewatnya situ. Iya, betul. Bu, sambil diminum Bu. Kalau dari DPRD sebenarnya ada nggak sih keinginan yang nggak masuk di APBD, tapi sebenarnya itu penting gitu? Ada nggak yang terkendala masuk ke APBD? Biasanya sih ada usulan, misalkan nih usulan teman-teman ya hasil reses, katakanlah kok ini usulan kami belum bisa direalisasi. Nah itu biasanya kendalanya karena faktor ada mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu. Misalkan perlu ada DID-nya terlebih dahulu, atau perlu kajian terlebih dahulu supaya tidak menyalahi mekanisme penganggaran yang ada gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan misalkan diusulkan sekalipun itu hasil reses, itu juga harus kemudian menunggu hasil kajiannya. Kalau hasil kajiannya ternyata di 6 bulan ke depan sudah bisa terrealisasi, maka usulan itu bisa dimunculkan kembali, disampaikan kembali ke eksekutif ya dari DPRD. Dan hampir sebenarnya sih DPRD itu kan program usulannya dari masyarakat itu pasti kan beririsan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD atau dinas ya. Nah ini juga sebenarnya kalau misalkan ini dikolaborasikan, dinas itu juga mendapatkan informasi yang gak kalah penting. Mereka dapat usulan kegiatan yang memang betul-betul berbasis kepada kebutuhan real masyarakat. Dan OPD juga bisa, oh iya ternyata ini dibutuhkan masyarakat di lingkungan tersebut, ini jalan seperti ini dan lain sebagainya gitu. Jadi ya sebenarnya saling berkolaborasi gitu kan. Cuma memang ada beberapa yang komunikasinya perlu diintensifkan gitu ya supaya ini menjadi usulan yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh OPD-nya gitu. Seperti itu. Contoh yang terkendala apa tuh Bu? Misalkan gini kayak salah satu yang sering kita sampaikan, DPRD itu pernah juga ada yang mengusulkan terkait dengan misalkan pemagaran makam gitu kan. Oh iya oke. Ada beberapa teman-teman yang mengusulkan itu dan kemudian Bapeda menjawab kami butuh waktu dulu untuk bisa membahasnya dengan OPD terkait gitu kan. Waktu itu kan kadang kalau berkaitan dengan pemagaran makam memang tidak bisa langsung muncul gitu kan, harus ada yang perlu dilakukan mekanisme dulu sama Bapeda, dan itu Bapeda sama Perkim kalau sudah mereka mengatakan bahwa bisa dianggarkan akan dianggarkan, tapi kalau belum dipenuhi dulu mekanismenya itu gitu. Iya.
Ini baru sebagian kecil ya, masih banyak ya program-program lainnya Bu ya. Karena secara detail kan kita tahu terkait dengan mekanisme dan aturannya dalam teknis pekerjaan adalah OPD-nya. Dewan misalkan ngusulin nih, tapi juga kita duduk bareng. Gimana caranya kalau ada usulan dari masyarakat tetap bisa difasilitasi, tetap masih bisa diakomodir oleh pemerintah Kota Cilegon melalui mekanisme yang ada. Berarti kan kita sampaikan ke masyarakat, nggak bisa sekarang ya Bapak Ibu harus diusulkannya. Sekarang kita usulkan berarti pembangunannya tahun depan seperti itu, gitu kan. Nah itu suka dikomplain nggak sih Ibu? Apa masyarakat Ibu? Wah Ibu nggak terrealisasi nih Bu, gimana? Kalau memang disampaikan begitu, ya otomatis masyarakat paham juga ya? paham. Karena kan aturan, gitu kan aturannya seperti itu. Maka itu juga kita nggak bisa ngebatas-batasin gitu ya. Tapi kalau misalnya memang usulan bisa dikerjakan, ya kita sampaikan juga. Ini udah bisa dikerjakan usulan dari Bapak Ibu, ini seperti ini programnya ya, gitu. Mereka juga bisa ngelihat, oh iya, kalau yang sifatnya memang bisa dijalankan langsung oleh sama OPD-nya, mereka juga bisa menikmati hasilnya. Tapi kalau harus ada yang butuh perencanaan tahun berikutnya, ya masyarakat juga harus mengerti. Gitu. Berarti komunikasi itu penting ya Bu ya? Nomor satu. Iya, ngejelasin ke masyarakat kan kadang-kadang nggak gampang. Mereka tuh kadang menelan informasi mentah-mentah. Harus kita jelasin. Ini nggak bisa gitu. Karena terkendala A, B, C, D, E gitu. Kadang-kadang kan mereka pengennya diusulin sekarang, pengennya tahun depan langsung terrealisasi gitu. Nah ini dibutuhin komunikasi berarti ya Bu ya? Iya, kita harus nyampein lagi, datang lagi kepada masyarakatnya. Yang ini Bapak Ibu nggak bisa diusul, nggak bisa direalisasikan tahun ini ya. Kenapa Bu? Karena ini butuh perencanaan setahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu baru bisa direalisasi tahun depan ya. Yang sekarang direalisasi yang bisa memang dikerjain. Oh gitu. Nah kalau kita jelasin sih dengan bahasa masyarakat yang bisa nerima ya, alhamdulillah sih pada bisa nerima. Gitu. Nah, ketika Ibu reses lagi di tempat yang sama, ditagih lagi nggak Bu? Kalau yang belum terrealisasi biasanya ditanya, Bu yang ini kapan? Ya itu munculnya nanti di tahun depan ya, gitu. Gitu. Kalau yang sudah diusulkan kemarin tanpa butuh perencanaan setahun sebelumnya, itu sudah bisa direalisasi. Nah, kita juga buktiin dong bahwa usulan itu bisa direalisasi. Jadi masyarakatnya seneng. Gitu. Apalagi sekarang masyarakat kritis loh. Benar kritis. Mereka udah medsosan kan, mengkritik lewat medsos biasanya gitu. Kalau diajak ngobrol sih sebenarnya masyarakat juga bisa bisa malah responsif ya. Yang penting kadang-kala kan kita kita tuh kadang-kala juga harus ngasih ruang, ngasih waktu biar masyarakat tuh bisa ngobrol langsung sama kita gitu. Kalau sudah begitu mereka juga biasanya, oh ya terima kasih gitu. Bahkan paling mantau, Bu kapan direalisasi, kapan dikerjain, WA gitu. Kita jawab, nanti ya Pak kita cek, kita ditanyakan ke dinasnya sekitar trimester sekian ya Pak gitu kan, triwulan sekian ya Pak gitu kan. Nah, baru tuh oh ya gitu kan. Terutama masyarakat sih biasanya usulannya nggak jauh-jauh dari jalan rusak, infrastruktur, drainase, kesehatan, BPJS itu tadi pendidikan ada ya Bu ya? Pendidikan banyak. Putus sekolah atau apa? Ada yang memang waktu itu ada yang nanya juga ingin melanjutkan sekolah dengan beasiswa berarti? Yang beasiswa, yang sekolah non formal gitu kan. Ada juga misalkan, saya malah pernah kedatangan anak muda terus bilang, Bu kita pengen pinter bahasa asing. Saya bilang, pengen bisa apa? Bu bisa nggak sih Bu bahasa Korea, katanya gitu. Anak SMA. Kursus. Kenapa? Saya bilang, kan di sini ada perusahaan Korea. Siapa tahu kalau saya dikursusin bahasa Korea sama pemerintah. Dia mintanya kursus atau masuk ke kurikulum di pembelajaran di sekolah? Dibuat kursus tapi pelatihan lewat Disnaker atau Dindik. Gitu. Usulannya itu? Iya, dibuat pelatihan. Kan Bu, pelatihan itu nggak harus pelatihan yang kayak skill. Iya, misalkan kayak operator. Ini anak SMA kelas berapa ya? Dia berarti kelas 11 ya. Kelas 2 SMA ya. Kan saya juga pengen jadi kalau udah lulus SMA minimal saya bisa kerja dulu di perusahaan Korea di sini. Kan salah satunya saya harus bisa bahasa Korea, bahasa Inggris. Sampai begitu. Kita dikursusin Bu sama pemerintah gitu kan. Jadi setelah itu kita punya sertifikat masuk ke industri, mereka juga ke perusahaan mau nerima kita. Itu tuh bagus itu. Saya sampaikan juga tuh ke dinas, Bapak Ibu, ini ada permintaan dari masyarakat untuk kursus begini nih. Saya bilang bahasa asing gitu kan. Cilegon kan banyak industri memang penanaman modal asing ya. Ini keren nih, saya bilang anak muda tapi pemikirannya dia sudah mulai maju ke depan ya. Jadi dia
mikirnya itu meningkatkan skillnya dia, nggak harus dengan cara-cara keterampilan. Iya, tapi dia lewat cara seperti ini dia bisa meningkatkan, dia bisa berkompetisi lebih kencang lagi sama yang lainnya ketika masuk industri. Saya bilang, wah keren nih. Iya. Kan saya bisa kuliah nantinya Bu sama ini sambil bekerja katanya gitu. Nah itu ketika dinas disampaikan itu responnya bagus? Iya, bagus Bu, bagus. Ayo kita dorong, saya bilang kira-kira dianggarkan supaya nanti juga anak-anak ini bisa terfasilitasi. Minimal dari satu kelompok misalkan dengan 10 orang gitu kan. Nanti kita lihat setelah mereka kursus dan punya sertifikat dan mereka sudah punya kemampuan dasar untuk berkomunikasi bahasa asing itu, ya mereka bisa melamar pekerjaan di tempat-tempat perusahaan swasta yang ada di Kota Cilegon yang memang membutuhkan latar belakang kemampuan bahasa asing itu. Iya benar. Itu kan. Krakatau-Posko. Nah, banyak. Itu kan banyak banget turunan perusahaannya ya. Iya. Jadi anak-anak kan bisa juga jadi punya kesempatan bekerja di industri perusahaan Korea. Bisa gitu. paling nggak dia jadi apa istilahnya penerjemah. Iya. Guide-nya. Iya. Gitu. Banyak yang bisa kita maksimalin ya gitu kan. Misalkan ada banyak perusahaan Jepang juga di Cilegon. Yang pasti mungkin bahasa Inggris gitu supaya aktif. Artinya kan mereka sudah berpikirnya supaya dirinya maju selangkah lebih bisa punya kemampuan gitu kan, dan juga bisa beraktualisasi, beraktivitas, bekerja di Kota Cilegon. Gitu. Sayang ini kalau peluangnya nggak didorong sama dinas ya Bu ya. Iya. Ini dinas harusnya ngerespon bagus nih. kita nanti sampaikan lagi, ingetin lagi ingetin supaya masuk ya di APBD ya, di anggarannya. Beberapa waktu yang lalu juga usulan terkait dengan melanjutkan pendidikan non formal gitu kan, Bu gimana dong biar kita bisa melanjutkan sekolah gitu kan. Mereka yang mungkin belum bisa menuntaskan ya jenjang pendidikannya, nah itu minta difasilitasi, minta dibantu bisa sekolah lewat pendidikan non formal. Gitu. Saya minta closing statement Ibu terakhir barangkali, apa yang harus dilakukan Pemkot Cilegon, terutama Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Pak Heldy Sanuji untuk paling tidak menuntaskan janji politiknya di akhir sisa jabatannya ini, gitu, untuk pembangunan Kota Cilegon. Gitu. Yang pertama adalah dasar yang digunakan untuk bisa melakukan pembangunan di Kota Cilegon bagi pemerintahan Kota Cilegon itu yang pertama adalah dari RPJMD yang ada. Tentu saja RPJMD ini kan isinya adalah terkait dengan perencanaan-perencanaan pemerintah selama 5 tahun ke depan. Sekalipun aktualnya dalam perjalanan untuk 2020-2024 ini itu kan hanya 3,8 tahun. Dengan waktu yang memang lebih pendek masa jabatannya, itu juga tidak harus menjadikan semua yang sudah tersusun di RPJMD juga tidak terlaksana, tetap harus terlaksana gitu kan. Bagaimana kemudian perencanaan penganggaran juga selalu berbasis kepada mana RPJMD-nya dan kemudian direalisasikan berdasarkan program prioritas setiap tahunnya. Yang kedua, janji politik harus ditunaikan secara berkala. Kan ada yang memang selesai 1 tahun, ada yang memang ini kalau janji politik biasanya selesainya itu sepanjang masa jabatan. Nah, maka fokus dengan pencapaian penuntasan janji politik itu selama periode kepemimpinan pemerintahan yang ada saat ini, dan masih ada di penganggaran 2024 juga untuk merealisasikan. 2023 akan kita jalankan beberapa hari ke depan karena saat ini sudah menjelang akhir tahun ya. Terus kemudian juga 2024 masih ada lagi untuk bisa kita anggarkan, dan anggaran belanja tambahan juga masih bisa kita upayakan untuk bisa menjadikan program janji politik itu terrealisasi. Kemudian yang tidak kalah penting memang dana-dana dari pusat yang harus memang kita jemput semaksimal mungkin, karena bagaimanapun juga program kegiatan itu bisa masif kita lakukan di Kota Cilegon seiring dengan potensi-potensi memang pendapatan dan sisi-sisi bantuan keuangan yang bisa kita optimalkan. Dukungan dari semua pihak dan menjadi sebuah kemudahan untuk bisa merealisasikan pembangunan itu salah satunya adalah dengan dukungan yang kuat dari DPRD. Karena bagaimanapun juga kan DPRD mempunyai hak budgeting yang kemudian bisa digunakan sebesar-besarnya untuk berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu mewujudkan, merealisasikan pembangunan di Kota Cilegon. Dan
dukungan masyarakat yang penuh dari Kota Cilegon juga akan menjadi sebuah kekuatan ketika DPRD hadir ke masyarakat, turun ke masyarakat untuk menyapa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya, kemudian kita tindak lanjuti dan kita advokasi semaksimal mungkin sampai menjadi sebuah program kegiatan. Ini pun menjadi sebuah dukungan dari masyarakat kepada pemerintahan saat ini. Maka tentu saja komunikasi yang baik dengan semua pihak, dengan semua stakeholder yang ada, itu akan menjadi modal yang kuat untuk bisa bersama-sama merealisasikan pembangunan di Kota Cilegon, baik eksekutif bersama dengan DPRD. Mantap. Semoga harapannya Bu Uyun ini tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan menjadi harapan juga buat masyarakat Kota Cilegon. Oke, demikian tadi teman-teman obrolan saya dengan Bu Uyun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.